Black Room hari ini kita bakal ke museum yang tempatnya literally hidden. Ini bener-bener hidden game para pecinta mainan sih, Pols. Gue janjian nih sama Om Aldo, yaitu kolektor mainan dan juga owner dari Museum 198X yang lokasinya ada di Bandung. Di sini banyak banget mainan yang rare dan gue yakin banget bisa manjain mata lo semua, Pols. Pasti penasaran dong sama koleksi di 198X. Yuk, kita langsung aja samperin ownernya. Let's go! Halo, Hai, Om. selamat datang. Ada Om Aldo di sini. Ini Om yang punya nih ya. Betul. Oke, ini dari tadi aku keluar itu kayak bukan tempat apa-apa gitu loh, Om. Kayak cuman kosong aja, tapi pas masuk ke dalam ini banyak banget mainan-mainan yang dijual ya, Om. Antara lain dijual. Jadi kita sekarang tuh lagi ada di toko mainan Zero Toys. Ini Oke. adalah toko mainan tempat para kolektor mainan bisa jual beli mainan di sini. Oh. Nah, tapi di tempat ini tersembunyi di antara Zero Toys ini Ada adalah museum. pintu masuk ke Museum 198X. Hai Black Pulse, gue Aldo dan gue adalah owner dari Zero Toys dan Museum Mainan 198X. Buat museum ini, rencana ke depan kita pengen punya lebih banyak program, lebih banyak activity yang baik yang berlangsung di dalam museum ataupun kita bawa koleksi ini ke tempat-tempat lain misalnya. Jadi kalau dari hunting mainan itu kita punya 3 source yang utama. Satu itu kalau misalnya kita bisa dapetin barang-barang dari toko-toko tua yang masih punya old stock, dead stock. Kedua itu adalah kalau misalnya kita bisa dapetin dari seorang pemilik atau kolektor gitu yang masih ya. menyimpan barang-barang mereka dari zaman dulu. Terus kalau yang ketiga itu kalau kita aktif nyari dari event-event mainan, bursa-bursa ataupun dari forum-forum yang ada di internet. Berarti di sini ada hidden gem ya, Om? Cuman kan ini aku lihatnya sih cuman segini aja tempatnya, terus di mana hidden gemnya? Nah, yang namanya pintu rahasia tentunya harus Rahasia. Jadi Betul. kamu bisa nemuin nggak? Ada satu buah pintu tersembunyi yang bakalan membawa kita ke Museum 198X. Biasanya sih di Di dalam ruangan kotak-kotak sini. ya. Coba aku tebak ya, Om. Apakah kotak ini? Kalau Apakah kamu bisa nebak kotak dengan ini? benar, kamu boleh masuk. Itu, tebakan kamu ke situ. Ini kayaknya. Oke. Ini bukan ya, Pols? Jadi, Bener nggak? pintu masuk ke Museum 198X yang benar itu adalah di Salah. sensor. Dia punya museum untuk yang isinya mainan-mainan vintage atau jadul. Dan gue amazed banget karena si ownernya ini ngerti banget, tahu banget, paham banget makna dan arti dan legenda dari si mainan-mainan yang dia punya ini, Pols. Keren banget gak sih? Om, tadi udah masuk lewat pintu rahasia. Terus pas masuk tuh kita, Pols, kayak diajak buat balik nih ke era tahun berapa, Om? Ini kira-kira dari tahun berapa, Om? Kira-kira kita sekarang ada di tahun 84. Oke, baik, tadi aku udah melewati mesin waktu ya. By the way, ini kalau misalnya dilihat-lihat ya, Om ya, ini juga semuanya kan udah mainan-mainan tahun-tahun jauh banget ya, Om ya. Ini tuh kebanyakan di sini tuh ada koleksi dari tahun berapa aja sih, Om? Jadi kalau yang sekarang kita lagi ada di area 1 dari Museum 198X. Oke. Kita fokusnya itu kalau di sini adalah mainan-mainan non-karakter toys. Non-karakter toys, Jadi mainan oke. yang bukan dari film atau video game atau komik. Oh. Jadi kita ada mainan dari era 70 sama 80, terutama 80 sih. Berarti ada klasifikasi dari si mainan-mainan ini ya, banyak Betul. ya, Om ya? Oh, Betul. gitu. Jadi kayak di sini kita punya macam-macam mainan diecast dari masa ke masa. Terus kita juga ada mainan-mainan building toys kayak Lego dan sebangsanya, tapi dari berbagai merek, berbagai negara. Terus kita juga ada di sana tadi kamu lihat yang kayak homage kita terhadap toko mainan pasar. Jadi yang isinya emang toko mainan mainan-mainan murah yang suka ada di pasar. Semua mainan yang ada di sini itu kita dapatnya lokal. Jadi emang beneran kita dapatnya dari orang yang kita tahu, kita ketemu, kita transaksi langsung gitu. Jadi kita nggak pernah yang kayak masukin mainan dari eBay atau dari mana kayak gitu. Oke. Ini kalau misalnya di sini, Om ya, di lantai ini, di area ini gitu ya, dari sekian banyaknya mainan yang udah Om susun rapih nih, paling Om sayang banget, paling Om suka banget yang mana nih, Om, mainannya? Sejujurnya ya, favorit saya di sini tuh biasanya selalu berubah-ubah.
Oh gitu, kok bisa berubah bro? Iya, punya mainan banyak, masa sih suka cuma nama satu gitu. Oh iya Jadi bisa ada benar. masanya yang sekarang saya lagi suka sama diecast yang di sebelah sini. Terus ntar ada juga yang pas saya lagi demen ngoleksi satu mainan, ntar saya pindah ke sana gitu. Oh, gitu. Kalau yang sekarang saya lagi agak suka itu adalah mainan-mainan Viewmaster kayak yang di lemari sana. Kayak ini. Ya, Oke. karena entah kenapa ya belakangan kayak lagi sering dapat berbagai variannya dia, terus kayak lagi kepikiran buat bikin satu exhibit khusus tentang Buat mainan mereka, Viewmaster. buat mainan kayak gitu. Oh. Yaudah kita muter-muter kali ya. Oke. Yuk. Yuk, Kita let's turun go. ya. Oh, turun kita. Wah, ini semuanya kok bisa rapih kayak gini ya, Om? Om, ini kayaknya makin turun tangga. Aku ngerasanya ini semua makin gak kenal ya aku mainan ya. Apa emang ini makin tua nih, Om? Sebenarnya ini semua kurang lebih sama sih, ini eranya era Oke, 80-an. oke. Kayaknya ya memang rada lebih tua sedikit dari kamu kali ya. Iya. Terus ini segmennya apa aja nih, Om, di sini, Om? Jadi kalau di sini kita lagi ada di area 2 dan lantai 2, dan ini adalah isinya semua mainan-mainan yang berasal dari Amerika. Jadi kita emang sering bilangnya ruangan ini adalah ruangan Amerika. Karena semua mainan yang di sini berdasarkan film kartun ataupun komik dari Amerika. Oh, wow. Kita bisa juga bilang ini ruang TVRI. Ruang TVRI, oke. Karena disiarinnya di... Betul, di TVRI ya, karena TV-nya cuma ada satu kan zaman dulu. Oh iya gitu ya. Capek nggak sih, Om, ngebersihinnya, Om? Gimana cara ngebersihinnya, Om? Satu-satu gitu, Om, dikeluarin? Iya. Jadi kalau ngebersihin sih kita sekitar 2 tahun sekali palingnya. Oke. Kita beraninya 2 tahun sekali, karena kalau kita start bulan Januari biasanya beresnya Maret. Hah? Iya kan, satu orang gitu ya ngebersihin. Sampai kayak 2-3 bulanan udah bersihinnya? Betul. Karena kalau semua figur ini kita biasanya kalau dibuka terus kita ngebersihinnya pakai, kamu tau nggak gel yang kayak slime itu? Oh ya, oke, kayak yang buat di mobil gitu ya? Ya, yang kayak slime itu. Iya, Nah, oh, jadi bersih tuh kayak itu. si figur tuh ditempelin Iya, satu-satu. jadi debunya lebih nempel. ke Ntar situ kalau ya? dia udah kotor ganti slime baru, tempelin lagi. Oke. Jadi kalau tips dari saya untuk orang yang pengen melestarikan mainan-mainan tua seperti di sini, itu ada 2 hal yang kita harus hindarin. Kesatu itu adalah sinar matahari dan ultraviolet, termasuk juga dari lampu-lampu neon atau lampu TL. Dan yang kedua itu adalah untuk selalu waspada terhadap serangan hama rayap. Karena 2 hal itu yang paling banyak membunuh mainan di sini. Om, pernah nggak Om nemuin pertanyaan orang yang menurut Om kayak, aneh banget nih nanya kayak gini ke gue gitu? Oke, yang aneh, yang saya suka banget, saya punya mainan, kalau misalnya saya sumbangin ke sini mau apa enggak? Itu Om seneng cinta banget. banget itu kalau ada yang kayak gitu. Oke. Mainan yang paling berharga buat saya Ya, oke, boleh. itu adalah si ini nih, si seri ini. Ini atau Ya, ini? jadi Ini semua? ini mainan ini lininya namanya Mask. Itu Mask, tuh oke. ada film kartunnya gitu dulu. Oke. Jadi ceritanya itu tentang kayak sekelompok ini jagoan. Nah, mereka tuh punya mobil, tapi mobilnya itu kalau misalnya dalam keadaan dibutuhkan bisa berubah jadi mesin perang. Gitu. Oh. Jadi kayak kamu suka sama mobil-mobil retro gitu nggak? Suka banget mobil retro. Jadi ini kayak ini adalah Camaro 80s, itu ada Jeep CJ8, Wih, itu keren ada banget. Lamborghini Countach. Pokoknya semua emang mobil-mobil yang idaman pada masa 80-an. Pada masa itu ya, gila keren banget. Tapi dia semua tuh ada rahasia. Kita pencet satu tombol terus dia berubah. Kayak yang ini dia berubah jadi keluar sayap, bisa terbang. Jadi setiap mobilnya ini kalau dipencet satu tombol dia bisa Betul, berubah. ada yang ntar tiba-tiba berubah pecah 2 jadi tank. Yang ini ada mobil tanker, dia berubah jadi meriam besar itu. Kalau bagi gue, arti mainan itu adalah kayak di satu sisi dia bisa buat nostalgia ke masa lalu ya, masa kanak-kanak. Tapi di sisi yang lain adalah karena gue selalu ngelihat miniatur mainan dengan kerumitan-kerumitan lucunya itu kayak sesuatu yang menarik aja. Om, tahu nggak sih Om, katanya ya Om ya, kalau misalnya kita ngasih barang yang paling kita suka itu pahalanya gede banget Om. Jadi boleh nanya buat aku? Mari kita Gua pulang cari aja, cara berpahala yang lain aja deh. Oke, kalau gitu kita lanjut ke satu lagi ada ya Om? Ada, 3 kita area. turun lagi ke area 3, makin ke bawah. Ke bawah lagi? Makin turun Emang lagi. ada ke bawah lagi? Ada. Oh. Itu emang posisinya udah di basement, jadi emang udah di bawah permukaan tanah. Gitu. Om, tau gak sih Om, waktu itu ya, waktu aku kecil, aku tuh nonton ada serial TV, bukan serial, channel TV namanya tuh Space Tune Om. Nah terus dia tuh punya karakter
kartun tuh punya karakter yang namanya Robocop. Ada nggak sih Om di sini? Tuh kayaknya kartun udah lama Aku banget tadi bingung gitu. kan waktu kamu bilang, Iya. Tapi sekarang udah kepikiran. Ini robot semua nih. Iya. Ada Robocop nggak? Yang ini bukan? Aku mau lihat. Guys, ada Robocop, buruan sini lihat-lihat. Ini tontonan waktu aku kecil yang aku suka banget, lihat deh. Manis banget kan? Imut banget, mau dibuka nggak sih Om? Nggak boleh. Ya, mau pegang. Tapi kamu salah. Lucu banget. Itu bukan Robocop, itu Tapi apa? Robocon. Oh, Robocop. Beda satu huruf. Kalau Robocon kerjanya nolongin anak-anak kecil. Oh. Kalau Robocop kerjanya bunuh-bunuhin penjahat. Oh gitu. Beda-beda tipis lah. Soalnya dia tuh karakter yang menurut aku dia tuh baik, suka menolong, terus desainnya tuh cute banget. Dia tuh bisa ngeluarin hati dari Iya. ininya dia Dan gitu. dia bisa jadi motor kalau saya nggak salah. Iya, Bisa iya keluar bisa roda. jadi motor gitu. Wow, keren banget. Sayang banget nggak boleh dibuka sama Om, padahal mau pegang. Di depan aku ada Star Wars. Minggir, mau lihat Star Wars. Pauls, tahu nggak sih yang paling bikin gue shock dan happy banget di sini? By the way, gue tuh suka banget Star Wars. Walaupun gue nggak ikutin semua serial filmnya, tapi gue bener-bener suka banget sama karakter-karakter yang ada di Star Wars. Di sini ada Star Wars Mega Display. Ini tepat ada di depan gue. Ini kayak akuarium besar banget, etalase besar yang isinya semua perintilan mulai dari yang kecil sampai ada yang besar banget isinya semua Star Wars. Mulai dari mainan, sepatu. Terus juga gue di situ ada buku-buku, ada banyak banget ya, pokoknya ada boneka, ada figur, banyak banget, pokoknya keren-keren banget semuanya, all about Star Wars. Pol banget. Wow, Om, ini semuanya Star Wars segini banyaknya, Om. Iya, jadi emang section ini kita kasih namanya Star Wars Mega Display di museum ini. Jadi ini kayak segala pernak-pernik Star Wars mulai dari yang paling besar, paling kecil, paling mahal, paling murah sampai yang paling sepele sekalipun. Oke. Kayak ini misalnya Detailnya di atas banyak itu, banget ya. Kamu bisa lihat itu kotak ayam goreng. Oh iya, betul. Itu Kotak dari kayak. tahun 97 itu. Wow. Jadi kayak beneran yang kalau kamu beli ayam goreng di restoran itu tahun 97, terus dia dikemasnya pakai itu. Dan masih ada yang nyimpen gitu, makanya kita bisa punya. Oh, susah banget dapetnya ya, Om. Ya nggak ada yang nyimpen soalnya. Ini tapi barang di sini ya, mungkin yang bakalan paling jarang ada ya, karena emang orang lain pasti nggak bakal ada itu. Ini nih yang di belakang kamu. Mana? Oh, ini. Jadi, ini adalah surat penerimaan sama kartu anggota dari official Star Wars Fans Club yang diberikan buat saya gitu. Oh gitu. Jadi ini waktu pas tahun 83 kalau nggak salah 83 yang saya nge-apply gitu ngirimin Minta uang ya. sama data diri ke fans club Star Wars, terus Dapat ini. ya terus kemudian mereka ngirim yang stiker, badge, kartu anggota sama si poster yang besar ini. Wow. Gila, keren banget. Terus ini berapa lama Om ngumpulin segini banyak, Om? Kalau yang Star Wars sih mungkin ya seumur hidup saya ya. Oh, Jadi nyicil satu gitu ya, Om? Ini, karena kalau yang ini emang ada barang-barang yang saya punya dari kecil. Oh gitu. Oh my god. Keren banget. Terus ada apa lagi kok? Kayak ada suara-suara games ya? Oke, jadi kalau kita kan sekarang di ruangan paling dasar ya di museum ini. Ini kita isinya tuh adalah robot Jepang. Ini yang koleksi robot Jepang paling banyaknya kita taruh di sini. Terus kita banyak Star Wars di sini. Sama terakhir kita ada pojok video games. Pojok video games. Video games. Games jadul. Games jadul. Bisa cobain nggak? Bisa. Oke, lo mau cobain yuk, Om. Nah, ini gue sekarang lagi ada di lantai 3. Ini lantai yang paling bawah dari Museum 198X. Dari pertama gue masuk tuh gue denger ada suara-suara games. Gue penasaran dong itu games apa. Nah, terus gue samperin game itu. Ternyata itu adalah Dingdong. Dingdong Vintage. Terus gue gak ngerti cara mainnya kayak gimana. Pokoknya gue kayak amazed banget, di sini banyak mainan yang jarang gue temuin dan bahkan gue nggak tahu emang dulu ada ya mainan kayak gini sebelum gue lahir. Pokoknya lo semua harus kesini sih, Pauls. Kok di sini banyak banget robot yang gede-gede banget ya, Om ya? Ini area robot Jepang yang tadi Om bilang? Betul. Jadi gitu. Kalau aku pribadi sih soalnya memang waktu kecil tuh paling sukanya sama robot Jepang. Jadi ya kayak ini obsesi masa kecil yang terus kebawa sampai sekarang. Jadi kalau robot-robot Jepang yang kamu lihat ini yang besar-besar. Ini keren banget yang ini. Ya, jadi
Ini dibilangnya sih dulu tuh Chogokin kalau bahasa Jepang. Oke. Ya kurang lebih artinya diecast sih. Diecast. Diecast ya super metal alloy gitu. Oke. Nah kalau yang ini adalah robot Chogokin dari Voltus 5 atau Voltus 5. Ya kalau waktu pas era 80-an, ini beneran yang kayak apa namanya holy grailnya semua anak-anak cowok pengen main. Pengen banget punya ini ya. Terus sebelah sini kita ada diorama G.I. Joe. Oke. Ini ceritanya perang-perang ya Om ya? Ya, G.I. Joe tuh kayak mainan ceritanya tentang tentara lawan teroris gitulah. Ini keluaran Amerika. Ini detail ini bikin sendiri Om? Jadi diorama ini emang kita bikin karena G.I. Joe itu dia kan kayak macem-macem ya. Jadi kayak ada pasukan di salju, pasukan di bawah air, pasukan di gurun. Jadi kita pengen bikin satu diorama di mana bisa ngegambarin semua settingan yang berbeda gitu. Oke. Nah kalau itu apa Om? Jadi kalau ini adalah macam-macam model kit vintage. Jadi yang era sini ini kayak mewakili kalau di sejarahnya tuh dibilangnya era super robot. Karena era real robot. Real robot. Yang kita lihat dari tadi super robot. Kalau yang sebelah sini adalah real robot. Ini bagus banget Om. Iya, karena dia gede ya, gede gini loh. Keren banget. Kamu pernah dengar Gundam nggak? Nah, Gundam Om. Aku pengen tahu soal Gundam. Gundam ini sama mainan-mainan biasa tuh bedanya apa Om? Jadi kalau Gundam yang kita kenal ya, kan sekarang emang hobi Gundam tuh kayak wah udah sangat populer di Indonesia. Yeah. Ya. Gundam itu adalah robot rakitan yang kita beli dalam keadaan partsnya masih potong-potong, terus kita mesti ngerakit sendiri gitu. Nah, tapi sejarahnya waktu pertama kali keluar, Gundam itu mereka belum kepikir tuh buat bikin yang si robot-robot rakitan itu. Pertama mereka bikin masih robot mainan yang apa dari besi kayak tadi, yaitu yang ini nih. Oh gitu kayak gini ya. Ini adalah Gundam pertama kali dia jadinya jadi mainan aja buat dimainin. Padahal dia bongkar pasang gitu ya. Awalnya kayak gini, tapi terus dia nggak laku. Perusahaan yang bikinnya malah yang kayak hampir bangkrut gara-gara ngerilis ini. Terus baru yang tahun kemudiannya mereka perusahaan lain masuk dan bikin si Gundam rakitan kayak yang kita kenal sekarang, yaitu yang kayak gini. Om, nih aku udah muterin nih ya, ada tiga lantai ini udah muter-muter di area-areanya. By the way, kenapa juga nih tempat museumnya ini dibikin hidden Om? Itu lebih kayak buat yang gimmick sih, kayak kamu waktu kecil nggak kepengen gitu tuh punya atau tinggal di rumah yang ada pintu rahasianya gitu? Pengen sih, cuma kayak kalau nonton tuh kayak mungkin aku ngerasanya orang tuanya yang bikin, bukan kayak anaknya gitu loh. Ya kalau ini ya karena saya kepengen dan kebetulan rumah saya nggak ada pintu rahasianya, ya udah kepaksa bikin lah. Oh gitu. Terus kalau misalnya orang-orang mau kesini, dia taunya dari mana? Apakah ada Instagram? Apakah ada cuma melalui omongan orang atau gimana? Kebanyakan sih emang dari ini ya, dari word of mouth karena memang kita ada Instagram di Museum 1988X. Tapi kalau misalnya emang kita pengen berkunjung ke museum, itu si museumnya dibuka untuk umum tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu, pas weekend, dan itu nanti buat masuk itu ada kayak souvenir pack khusus yang kita bisa beli buat bisa dapat izin masuk ke museum. Oh gitu, jadi ibaratnya kita bayar tapi kita dapat merchandise juga. Betul. Dan dapat juga pengalamannya di sini gitu ya. Oke. Nah Om, dari sekian banyaknya mainan yang udah Om punya, menurut aku ini udah banyak banget ya Om ya. Ada nggak sih mainan yang belum Om punya dan Om pengen banget punya mainan itu? Banyak sih. Masih banyak? Masih banyak, ini ya kayak mungkin ini kayak cuma seberapa dari mainan era 80-an gitu. Ada beberapa yang memang yang kayak ya aku pengen, tapi kalau koleksi mainan ya itu tuh sama deh sama semua koleksi. Itu kita ngejar tuh nggak boleh pakai terlalu nafsu, karena kalau misalnya kita beneran kayak ngotot pengen satu barang itu biasanya bakalan berakhir jatuhnya mahal banget deh gitu. Oh gitu. Jadi kita sih ini aja apa namanya? Harus sabar ya. Koleksi santai. Koleksi santai. Kalau misalnya emang udah nasibnya ntar barangnya juga datang sendiri kok. Oh gitu. Rezeki nggak kemana ya Om? Betul. Kalau satunya aja mahal banget ya Om ya. Dihitung-hitung dari 3 lantai itu nilainya nih berapa sih Om? Waduh. Sejujurnya kalau pas lagi dapetnya sih itu kan kita selalu dapetnya kalau hunting tuh selalu yang carinya sumber-sumber yang murah. Jadi kayak kalau misalnya pas harga pasaran X, saya pasti bakalan ngambil, nggak mungkin di X selalu yang kayak 5X atau apa. Jadi mungkin kalau misalnya pas harga belinya semua item di sini seharga mobil yang bagus deh. Apa? Mobil bagus kan banyak nih Om, ada Lexus, ada Alphard, ada Ferrari. Kalau misalnya dijual di harga value-nya mungkin bisa jadi mobil yang sangat bagus.
Udahlah pokoknya mobil diplomatis. Pulse. Nah, udah bayangkan aja ya pokoknya ya, satu aja mahal banget. Jadi kalau misalnya semua dari lantai 1 sampai lantai 3 berapa? Tebak-tebakan aja Pulse. Nah, kira-kira Om, dari yang udah ada sekarang ini, museum ini udah keren banget nih ya menurut aku. Ada nggak sih rencana ke depannya nih Om mau bikin museum ini tuh jadi lebih luas kah? Atau ada tambahan apakah? Atau mau dibikin-bikin apa gitu Om? Rencananya ada apa Om? Lebih luas sih pasti ya, selalu Oke. kalau ada kesempatan kepengen. Cuman sebenarnya yang lebih, menurut saya lebih penting buat kita garap itu adalah program. Program. Jadi si museum ini, aku pengen dia punya program yang emang ya seperti museum pada umumnya ya. Ya kita kayak mesti punya program buat publik. Mungkin kita ada pameran-pameran berkala yang Oh lebih ya, fokus oke. kayak gitu. Dan mungkin juga nanti kita bisa, kalau bisa nerbitin kayak buku yang tentang ngedokumentasiin koleksi, itu bakal sangat menyenangkan. Oke. Terus kalau misalnya segini banyaknya barang, kan detailnya ngerapihinnya, ngebenerinnya tuh susah banget ya Om ya. Ada nggak sih tips and trick nih ya buat para Black Pulse di luar sana yang juga punya koleksi-koleksi mainan tuh, tips and tricks buat ngebersihin dan ngerawat mainan tuh kayak gimana Om? Oke, jadi kalau tips and tricks saya buat melestarikan mainan-mainan vintage, kalau buat ada yang punya mainan vintage, itu satu, sinar matahari dan ultraviolet itu adalah musuh ya. Jadi kayak gitu. kita mesti nyimpen koleksi kita di tempat yang nggak kena UV. Karena takut warnanya pudar ya Om? Karena bukan cuma pudar, si plastik itu bisa yang retas terus yang sampai getas sampai hancur iya, tuh iya, bisa iya, gitu. iya. Karena Oke. UV itu memang sangat merusak terhadap plastik. Oh. Yang kedua itu adalah buat yang masih punya boxnya atau yang suka nyimpen barang-barang yang sifatnya kertas, awas rayap. Gitu. Oh iya, Itu rayap aja deh. ya. Dua itu yang paling, Iya, bener-bener. yang paling. Tapi Om mesti sendiri diwaspadai. suka ini ya, masih suka simpen-simpen box-boxnya mereka ya? Iya, Oh gitu. Tapi kalau misalnya nanti dijual, berarti boxnya juga terjual? kan nggak kita jual. Oh nggak dijual? Oke. Om, satu pertanyaan lagi nih Om. Apa Oke. sih arti mainan buat Om? Arti mainan, oke, ini sebenarnya mungkin ini jawaban yang berlaku untuk semua kolektor apapun ya. Ya. Ya, buat orang yang suka koleksi mainan, koleksi mobil, koleksi kamera misalnya. Sebenarnya ya kita suka benda ini, tapi kalau bagi seorang kolektor yang dikoleksi itu adalah memori sih sebenarnya. Jadi kayak ya, saya koleksi robot Voltus itu ya mainannya sih lucu, ya, kadang-kadang saya suka mandanginnya, tapi Iya. sebenarnya kan yang kita pengen keep itu adalah tiap kita lihat itu kita inget yang zaman Dulu, waktu oh lagi iya pertama bener-bener. kali, inget yang Puan sedih dulu. banget ya Om. Pengen ini pengen itu. Iya. Kenangan manis lah. Iya, oke. Memori sih, jadi yang Memori sebenarnya kenangan orang- manis waktu kecil. Manusia kalau ngoleksi sesuatu biasanya yang dikejar memori, nggak mesti masa kecil loh. Iya kayak sih. Memori pas kita dapetnya atau Oh iya, betul Om. semua objek adalah trigger gitu. Ya, oke kalau gitu Om, makasih banyak nih Om. Mayang Oke. udah diajakin Thank you muter-muter ya. di museum Om nih, bener-bener keren banget sih. Kapan-kapan Mayang bisa ajak teman sama keluarga Mayang kesini lagi ya Om ya. Siap. Oke, Bisa aja. sampai ketemu lagi Om. Dah. Bye. Oke Pals, thank you banget udah ikutin keseruan gue muter-muter main datang ke Museum 198X. Hari ini gue seneng banget dan gue super kaget karena gue ngeliat banyak mainan-mainan yang gak gue tahu sebelumnya, dan bahkan gue ketemu mainan yang sangat-sangat gue cari dan gue sukain di sini. Jangan lupa mampir ke Museum 198X karena di sini lo banyak banget bakal ngeliat mainan-mainan jadul sampai mainan-mainan yang lo suka, mungkin bahkan mainan yang selama ini lo cari ada di sini. So, jangan lupa untuk ikutin terus dan nontonin, jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube kalian. Tontonin terus YouTube-nya Black Experience dan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, Pals!